nggak apa-apa ya. Jadi saya mulai dulu. Nah, berikutnya ini kita kita coba sama ya dengan yang kemarin. Jadi uji validitas, reliabilitas, kita lanjut sekarang dengan uji normalitas data. Nah, validitas sama reliabilitas itu untuk menguji item. Jadi item pertanyaan-pertanyaan kita terhadap, keseluruhan responden seperti apa. Nah, sedangkan di normalitas data dan, linearitas data itu kita menguji variabel. Ya, variabel kita udah bener nggak sih sebenarnya? Variabel kita itu udah logik belum sih? Nah, kayak gitu ya. Terus kemudian responden kita udah sesuai nggak persepsinya sama, logical framework yang kita bangun untuk variabel kita. Nah, kayak gitu. Karena ini di situ kita bisa melihat karakter data kita kayak apa. Sudah sesuai nggak dengan judul, riset kita, dengan judul penelitian kita, atau dengan data-data yang kita dapetin atau yang kita kaji persepsinya. Nah, coba dibuka ini ya, SPSS-nya tapi file baru, bukan file yang lama, file yang baru. Jadi kalian buka baru, sorry, SPSS saya belum saya buka. Bentar, masih lama. Sama data Excel-nya, yang kemarin. Aduh, kok lama. Berat. Oke. Ini ada link non. Linon baru gabung ya. Oke, nanti kalau ada kesulitan seperti biasa ya. Kalau ada kesulitan seperti biasa langsung di-unmute aja. Reksa udah bisa share belum? Sudah masuk soalnya. Saya lanjut aja dulu ya ini ya. Nah, untuk yang pertama di normalitas data. Jadi kita untuk melihat distribusi data kita itu normal atau enggak sih? X ke Y-nya itu normal enggak? Dia coba untuk membandingkan distribusinya. Jadi distribusi total jawaban responden 1 sampai 30 misalnya atau 30 lebih itu distribusinya di dua variabel X dan Y ini normal atau enggak. Nah gitu ya. Jadi coba untuk dilihat ya distribusinya normal atau enggak. Nah, yang pertama kita namakan variabelnya dulu. Ini X, sorry. Oke, ke variabel view. Nah, ini kita langsung tulis X-nya, terus ininya Y. Ya, terus ini numeric ya. Oke, width-nya kalau default-nya 8 ya tadi ya. Oke, desimalnya kita nolin. Ini jangan nominal, scale, measure-nya scale, labelnya kita isi ya. Nama variabel X-nya apa, nama variabel Y-nya apa. Percaya diri. Oke. Bentuk tubuh sama percaya diri. Nah, coba cek data view-nya, oke. Ini variabel view-nya. Nah, variabel view-nya gini ya. Jadi kayak kemarin, kalau kemarin kan item ya, jadi bisa banyak banget. Nah, kalau ini kan lebih sederhana, jadi dia lebih simpel aja. Nama X-nya apa, nama Y-nya apa, karena yang kita uji variabelnya. Ya, kita uji variabelnya bukan itemnya. Nah, di sini di data view yang kita isikan yang total. Jadi yang total nilai X. Jadi nilai total X-nya nih. Jadi nilai total ya. Jadi misalnya itu nilai totalnya yang saya ambil. Saya copy. Saya paste di sini. Yang Y-nya juga sama. Yang Y-nya juga sama.
Yang Y-nya saya copy dulu, terus saya paste di sini. Nah, ini dulu. Nah, di normalitas data itu ada dua yang bisa kita lakukan ya. Kita uji dengan parametric test yang pertama, yang kedua dengan non parametric test. Nah, parametric test dan non parametric, jadi ada dua uji itu ya. Nah, yang pertama yang tetap harus kita lakukan adalah di parametrik karena itu yang lebih rigid lagi, dia menghitung di dua sisi x dan y-nya. Nah, kalau apa namanya non parametrik dia beda ya, dia punya uji sendiri yang dia memisahkan x sama y-nya. Nah, untuk yang pertama ini klik di analyze untuk yang parametrik ya. Ini kalian pilih deskriptif, statistik, pilih explore. Nah, di sini nanti ada yang rasio, ada frekuensi, nanti kalian uji sendiri, ada deskriptif, kuantitatif. Di sini nanti tempatnya, berarti dia deskriptif statistik. Pilih explore. Nah, ini masukkan semua variabel ini ke dependent list. Masukkan semua ke dependent list, terus display-nya kalian pilih yang plot. Plotnya diklik. Ya, pilih plot, plotnya diklik, normality plot with test-nya dicentang. Normality plot with test-nya dicentang, terus kemudian kita klik continue. Nah, kalau sudah klik continue, kita klik OK. Nah, ini agak time. Oke. Saya coba ajarkan dulu yang lihat ini ya, scatter plot-nya ya. Jadi ini diagram scatter plot. Ini diagram scatter plot untuk Y saya nih ya, dari bawah ya. Dari bawah nih, Y saya. Dia dianggap normal kalau dengan scatter plot ini ya, dia dianggap normal nih. Kalau dotnya ini, titik-titik ini mendekati garis diagonalnya. Bahkan lebih bagus lagi kalau dia semakin banyak yang mepet dengan garis diagonalnya atau rata-rata jawaban yang ada ya. Nah, itu semakin bagus tuh. Nah, cuma ada yang satu ini nyentang, ini nggak tahu nih. Ini kayaknya jawabannya Safira nih kayaknya di sini nih. Jadi dia nyentang sendiri, nggak tahu ini kenapa. Nah, ini coba kita identifikasi ya. Ini kok ada satu dot yang dia menjauh sendiri untuk Y-nya. Tapi ini hampir menurut saya sih sudah bisa dibilang normal ya. Di atas lagi ini scatter plot. Masuk lagi. Nah, ini yang scatter plot untuk X saya. X-nya nggak ada yang terlalu ini ya, nggak ada yang terlalu jauh banget kayak yang tadi yang di Y, tapi ini ada juga di sini nih. Dia searah tapi ya ini ada yang mepet. Nah, dia mendekati, tapi banyak yang nggak terlalu mepet ya sama garisnya. Jadi dia hanya ada di sekitaran garis, hanya mendekati garisnya aja. Nah, ini saya masih ragu-ragu nih bisa dibilang normal apa enggak di uji yang parametrik ini ya. Nah, terus setelahnya itu lihat di atas. Nah, dari XY, dari scatter plot kita udah ngelihat nih. Nah, kalau dari sini, yang ini kan sudah ada tanda kuning tuh ya. Nah, bentuk tubuh X saya, percaya diri adalah Y-nya. Nah, yang dilihat adalah test of normality-nya, itu dinilai signifikan, di kolom signifikan, sig gitu ya, di kolom SIG. Nah, ini bisa jadi ada dua nilai yang berbeda. Atau kadang yang kalau sama tuh juga nggak banyak ya. Nah, punyanya Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Jadi ada dua hitungan. Yang pertama kolom Kolmogorov-Smirnov, yang satunya kolom Shapiro-Wilk. Nah, X saya di dua kolom ini sama-sama di 0,006. Y saya di 0,94 yang Kolmogorov-Smirnov, yang di Shapiro-Wilk 0,137. Syaratnya kebalikannya dari yang lain, dari yang sebelumnya. Untuk normalitas data, syaratnya adalah dia harus lebih besar daripada 0,05. Saya ngomong ke Linon nih. Ya. Nah,
syaratnya beda dengan yang validitas, beda dengan validitas ya. Kalau validitas harus lebih kecil daripada 0,05. Terus kalau reliabilitasnya dia harus lebih besar daripada 0,6. Nah, untuk test of normality dia harus lebih besar daripada 0,05 atau sama dengan 0,05. Minim di 0,05 ya. Sama dengan atau lebih besar sama dengan 0,05. Nah, biasanya yang di X ini dianggap distribusi datanya nggak normal. Dianggap distribusi datanya nggak normal karena di 0,006, yang Sapir-Whorf juga sama 0,0006, ya 0,006. Jadi lebih kecil daripada 0,05. Distribusinya dianggap belum normal. Nah, yang dianggap sudah normal adalah rasa percaya dirinya. Ya, rasa percaya dirinya. Oke. Ini dibiarkan dulu aja nggak apa-apa. Karena untuk di normalitas data kita masih punya dua step atau dua cara. Di parametric test kita nggak normal nggak apa-apa. Nah, tinggal kita uji lagi di yang non parametric. Jadi klik analyze, pilih non parametric test, pilih yang ada tulisannya ini ya, one sample KS, satu sampel KS, satu sampel Kolmogorov Smirnov. Ya, itu diklik. Nah, ini dimasukin semuanya ke test variable list. Masukkan ke sana. Test distribution-nya sudah normal yang ingin kita lihat. Terus kemudian langsung kita klik OK. Ya, jadi test variable list-nya, masukkan semua ke sana, X, Y-nya, baru kemudian kita klik OK. Nah ini, OK. Nah yang dilihat yang paling bawah. Ya. Tadi habis di non parametric test itu klik apa lagi ya Pak? Mohon maaf saya ketinggalan. Yang ini. Bentar. Analyze, terus kemudian non parametric test, pilih ini. Yang ada tulisannya one sample KS. Dia kadang ada yang langsung ya, ada non parametric test langsung di sebelah kanannya ada tulisannya one sample KS, itu ada pilihannya. Bukan one sample aja ya. Nah, kalau nggak ada, pilih aja legasi dialog, di situ ada one sample KS. Satu sampel Kolmogorov Smirnov. Iya, udah Pak. Makasih. Itu diklik. Itu diklik, masukin semua ke test variable list, kemudian langsung di OK. Itu aja. Nah, yang dilihat nilai yang paling bawah sendiri, nilai signifikan to tail-nya. Ya, nilai signifikan to tail-nya bentuk tubuh percaya diri. Bentuk tubuhnya di 0,211 punya saya. Yang artinya dia lebih besar daripada 0,05. Percaya dirinya 0,530. Dia lebih besar daripada 0,05. Jadi artinya dianggap dua-duanya dia terdistribusi secara normal. Nah, kayak gitu. Nah, untuk normalitas data. Jadi wajib untuk harus berdistribusi normal. Nah, hanya dua cara ya, parametrik atau non parametrik. Kalau dia sudah dua-duanya normal di parametrik, nggak usah di non parametrik. Non parametriknya nggak usah dihitung. Jadi tetap pakai parametrik. Nanti ada lanjutannya ya untuk apa namanya perhitungan statistik yang lain. Karena nanti dipakai terus nih parametrik apa non parametrik. Nah, kalau punya saya ini kayak saya ini, dia di parametrik nggak normal, tapi normalnya di non parametrik. Nah, berarti nanti saya ke berikutnya saya harus pakai pendekatannya yang non parametrik test. Pakai non parametrik. Nah, ini harus diingat-ingat. Nah, kalau punya saya di 0,211, 0,53 artinya dia sudah terdistribusi secara normal, dianggap terdistribusi secara normal. Ya, even meskipun apa ya, X saya dia lebih kecil. Dia lebih kecil daripada Y-nya untuk normalitas data ya. Normalitas data itu gini loh. Ini saya lihatkan ya. Nah ini misalnya 1 sampai 23 ya kelihatan ya. 1 sampai 23 itu X sama Y saya. Ini juga sampai 30 ya. Kalau sampai 30, X saya itu lebih heterogen nilainya, lebih beragam. Jarang yang nilai kembar. Jarang nilai yang kembar atau persepsi yang sama muncul. Jadi beragam banget mulai dari paling kecil kalau nggak salah 12 ya. Yang saya lihat ini 12, paling gede 20. 20-nya ada 4, 13-nya ada beberapa, 14, 12 juga ada, 15 ada, 16 ada, 17 ada, 18 ada, 19 ada, 20 ada. Nah ini terlalu heterogen. Nah terlalu heterogen. Terlalu homogen juga nggak bagus, terlalu heterogen juga nggak bagus. Nah ini agak susah ya SPSS itu ya. Jadi nilainya dia secara
apa sih gitu, saya nggak ngerti. Nah, kalau ini di Y ini, Y saya itu hampir banyak jawaban-jawaban yang mirip. Kecuali tadi nih, jawabannya Safira yang di Y, yang dia nyentang sendiri di atas, nggak tahu kenapa tadi ya. Yang di scatter plot tadi ini kan, dia dia di angka -2 sama 2 ya, berarti kemungkinan jawaban itu, responden itu jawab nilai 1 atau 2. Nah, ini saya cari, oh ketemu ini, di responden 22 ini. Di responden 22 ini ternyata. Jadi scatter plot itu membantu juga kita untuk melihat berapa nilai sih yang dia, cukup ngaco, dia cukup cukup keluar dari garis ya, cukup keluar dari garis diagonalnya nih. Oh ternyata bener ini, 1 ya, yang 1 ini sorry, ini 1 ini yang tadi, yang di Y tadi, yang di Y-nya. Nah, sampai sini di-keep dulu ya, di-keep dulu rasa rasa rasa, apa ya, keburu-buru untuk ambil keputusan harus delete, respondennya apa mau delete, ini kalau di sini pilihannya nggak ada ya, pasti delete responden ya, pilihannya delete responden aja, atau mungkin nanti bisa merujuk ke belakang, mau di-delete itemnya atau gimana. Tapi kalau di sini kita murni untuk melihat responden dulu. Sebaran jawaban dari respondennya kayak apa ke variabel yang dinilai. Nah, saya kembali lagi ke sini. Ini masih ada yang nggak normal, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah ya, nanti dulu. Nah, yang kita lanjutkan lagi yang untuk uji linearitas data. Nah, linearitas data ini juga bisa melihat untuk distribusi data kita ini harus dibenerin kayak apa sih, supaya dia normal, supaya dia linear, supaya dia nggak bermasalah di reliability maupun di validity. Nah, ini kita lanjut dengan ini ya, compare means. Compare means, pilih means. Compare means, means. Nah, ini sudah mulai dipisahkan. Jadi untuk variabel X-nya sendiri, variabel Y-nya sendiri. Yang independen, yang X. Dependen yang Y. Ya, yang variabel yang tergantung, yang Y, yang dipengaruhi, yang berdiri sendiri dan dia memberikan pengaruh yang X. Nah, kemudian kita klik options. Nah, options. Options ini yang kita centang test for linearity. Test for linearity-nya kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini yang bawah nih. Nah, ngelihatnya di sini ada linearity ini, kalian tarik ke kanan sendiri, yang dilihat paling kanan, nilai signifikannya. Nah ini, misalnya di 0,009. Nah, syaratnya linearity ini dia harus lebih kecil atau sama dengan 0,05. 0,05. Ya 0,05, bukan 0,005 ya, 0,05. Jadi 5%. 0,05. Sama kayak yang validitas data. Jadi dia harus lebih kecil daripada 0,05 atau sama dengan. Nah, punya saya di 0,009. Jadi dia lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya linearitasnya dianggap dia linear. Linear antara X ke Y itu linear gitu loh. Jadi dia punya pengaruh yang linear, punya pengaruh yang diperkenankan. Nah, cara ngeceknya lagi untuk melihat Pak linearitas saya bermasalah atau di normalitas saya bermasalah. Nah, kalian identifikasi dulu sifatnya ini, lihat nilai R ya. Nilai R. R ini koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi, koefisien hubungan X dan Y, hubungannya kayak apa. Nah, ini dia mengutarakan sifat ya. Dia mengutarakan sifat data. Nah, ini kalau nggak ada tanda minusnya, dia artinya plus. Nggak ada minus ya. Punya saya di 0,505. Jadi nggak ada minusnya. 0,505. Itu artinya dia searah. Dia linearity-nya searah. Jadi sifat datanya itu searah. Jadi kalau kalian melihat ada responden yang ngisinya nggak searah, nah berarti responden itu harus di-delete atau diganti. Ya kan? Kok hampir semua berarti kayaknya bukan respondennya yang salah. Berarti memang kuesioner kita yang salah atau item kita yang salah. Nah, kalau
plus ini, kalau plus ini nggak ada minusnya dia searah. Searah itu gimana sih maksudnya? Searah ini gini, kalau nilai X-nya tinggi, Y-nya ikut tinggi. Kalau X-nya nilainya rendah, Y-nya ikut rendah. Nah itu searah. Ya. Kalau yang kalian minus, ada minusnya. Kalau minus itu berarti berlawanan arah. Berlawanan arah. Nah berlawanan arah itu kalau X-nya tinggi, Y-nya harusnya kecil. Kalau X-nya kecil, Y-nya harusnya tinggi. Nah itu kalau minus. Nah saya ada contoh ya, ada contoh sebentar. Yang untuk minus ya, ini deh. Untuk minus nih. Set analyze, compare means, saya masukin yang kecemasan itu, kecemasan, terus rasa optimisme. Terus options, sorry, test for linearity, continue, klik OK. Nah, nih, minus 331. Minus 331. Jadi ini bukan salah ya. Jadi, tapi linear di 0,034. Jadi dia linear ya. Dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia linear 0,034. Dia linear. Jadi seluruh jawaban responden sudah linear. Tapi linearnya tidak searah koreksinya. Karena minus. Ya, dia kok minus, tidak searah. Minus 0,331. Jadi minus. Loh kok gitu sih Pak? Kok nggak searah ya? Nggak searah itu kayak gimana? Nggak searah nih kayak gini nih. Nah ini X saya ya. Saya coba yang satu nih dulu ya. Ya, yang satu ya. Ini nggak searah ini. Karena X1 saya itu kecemasan, rasa cemas, Y-nya optimisme. Kalau kecemasannya rendah, X1 saya ini kecemasannya rendah, maka nilai rasa optimismenya kan tinggi. Benar ya? Kalau orang cemasnya sedikit, rasa optimismenya pasti tinggi. Nah, tapi sebaliknya, di nomor 2 ini, responden 2 ini, kalau kecemasannya dia tinggi, maka rasa optimismenya rendah, turun. Ya kan di 116, bukan melebihi 124, ya kan? Kalau X-nya rendah, Y-nya tinggi. Kalau X-nya tinggi, Y-nya rendah. Ini lebih tinggi lagi, 95, Y-nya lebih rendah lagi. Nah, itu searah. Berlawanan arah yang negatif tadi. Ya. Kalau X-nya tinggi, Y-nya rendah, kalau X-nya rendah, Y-nya tinggi. Nah, itu nanti bisa diprediksi, oh, sebaran jawaban saya yang di X gini, kok Y-nya gini. Nah, sama kayak misalnya koreksi saya yang di sini nih, ini responden nomor 22 ini agak aneh. Ini yang variabel view saya adalah bentuk tubuh terhadap rasa percaya diri. Kalau bentuk tubuhnya 20, rasa percaya dirinya 19. Kalau 20, rasa percaya dirinya 16. Nah, ini pas gitu loh. Kalau X-nya besar, Y-nya juga ikut besar gitu loh. Nah, ini beda lagi sama yang ini nih. Ini kalau 20 16 ya, ada 15 16. Ini. Ada yang kuesioner 4 ini, responden 4. Bentuk tubuhnya 18, tapi rasa percaya dirinya 12. Ini minderan ini orang ini berarti yang jawab. Ya, yang jawab minderan. Ya. Terus ada yang tadi yang nomor 22. Nah, yang nomor 22 ini juga menurut saya sih nggak terlalu masuk akal. Kalau yang ini biarin aja ya, yang minder itu mungkin nggak apa-apa lah. Tapi ini yang sangat nggak masuk akal. Ini misalnya nomor 22 nih. Ini juga lebih minder lagi ya. Bentuk tubuhnya 14, tapi rasa percaya dirinya cuma 6. Nah, dia ini sangat nggak pede berarti. Nah, kayak gini. Ini bermasalah ini karena menurut saya sih kalau X-nya kecil, ini terlalu kecil banget, ini kayak berlawanan arah ini. Ini nanti yang jadi masalah buat di normalitas data saya. Nah, di situ pentingnya kenapa kita harus tahu dulu masalah 4 hal ini secara bareng kalau menurut saya sih ya. Secara bersamaan nih, validitasnya, reliabilitasnya, terus normalitasnya, kemudian yang terakhir adalah linearitasnya, dan karakter dari linearitasnya apa searah apa berlawanan arah. Nah, sama misalnya kalau ada yang judul gini, ada yang ngambil judul tentang intensitas merokok terhadap kesehatan. Nah, itu harusnya dia minus R-nya, nilai R-nya, nilai koefisien korelasinya atau nilai R hitungnya dia minus. Kenapa kok minus? Ya jelas lah. Kalau intensitas rokoknya tinggi, kesehatannya pasti rendah. Kalau intensitas rokoknya rendah, kesehatannya pasti tinggi. Nah, beda lagi kalau yang searah. Yang searah itu nanti gini,
intensitas merokok terhadap resiko kesehatan. Nah, itu bisa jadi searah. Intensitas rokoknya tinggi, resiko kesehatannya pasti tinggi. Ya kan, searah tuh. Intensitas rokoknya rendah, resiko kesehatannya juga pasti, resiko sakitnya juga pasti rendah, kayak gitu. Nah, ini yang harus dilihat di kedua belah sisi X dan Y. Jadi kita nggak bisa parsial ya, X dulu kita telusuri atau Y-nya dulu kita mau telusuri, nggak bisa. Jadi kita lihat juga sebaran X ke Y, X ke Y, X ke Y, X ke Y ini kayak apa. Nah, kayak gitu. Kalau dari saya untuk kelas hari ini cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Mungkin dari Reksa dulu tadi ya. Reksa sudah gabung 2 device kayaknya. Reksa, silakan. Ya, Pak. Pak Rendra, mohon maaf Pak. Jadi, Pak, kalau misalkan linearity-nya itu di atas 0,50 gimana tuh Pak? Berarti nggak linear itu gimana Pak? di atas 0,05 berarti. Iya. Berapa nilainya? 0,9 Pak. 0,9. Dia plus apa minus? Plus Pak, untuk yang R-nya itu, ya, untuk R-nya Iya, R-nya. 0,021. Plus Pak. Plus tapi ya, 0,021 ya. Kesalahannya gimana Pak? Tapi kecil, 0,021. Kecil banget. Jadi gini, identifikasinya mundur dulu ya. Mundur dulu, kamu identifikasi dulu kayak gini. Jadi gini, kalau kamu tentukan nilai X paling tinggi berapa sih? Nilai Y paling tinggi berapa? Nilai X paling rendah berapa? Nilai Y paling rendah berapa? Nah, kalau searah, berarti harusnya nilai X-nya tinggi, Y-nya ikut tinggi. Kalau X-nya rendah, Y-nya ikut rendah. Nah, kamu cari responden mana yang dia salah gitu loh ngisinya. Atau berlawanan. Jadi X-nya tinggi tapi Y-nya rendah. Atau kebalikannya, X-nya rendah, Y-nya tinggi. Nah, itu yang berarti harus saya breakdown dulu berarti dari datanya Pak ya? Oh, baik. Iya, betul. Harus dari yang tadi, dari Excel-nya dulu nggak apa-apa, atau mungkin dari langsung di SPSS-nya nggak apa-apa. Baik kalau gitu Pak. Nanti saya coba perhatikan lagi nih Pak. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Ya. Coba Reksa, kenapa? Diceritakan. Enggak, pertanyaan sudah ada. Terus saya masukin itu yang nggak valid itu ada 2 Pak. Yang mana? Nomor 5 sama 4 ini 0,03. 4 kan nggak apa-apa. Oh iya, jadi yang hanya nomor 5 ya Pak ya? Iya, 5 aja. Coba, tapi reliability-nya berapa dia? Reliability itu aneh Pak. Nah, itu Pak yang saya tanyain. Ini kenapa ini ya? Kok banyak minusnya ya? Iya, terus ada yang E juga. Dan reliabilitas datamu di 0,002 loh. Ya makanya gitu Pak. Banget sama 0,6. Berarti terlalu acak banget. Terlalu acak ini. Oh, respondennya ya Pak yang terlalu acak? Ya, bukan jawaban responden ke item. Ini berarti kalau menurut saya ya itemnya ini yang bermasalah. Itemnya yang harus dibenahi berarti Pak? Iya, itemnya. Tapi, Reksa. Apa? Nah, iya Pak. Itemnya Reksa. Jadi kalau reliability ini kan melihat keseluruhan jawaban item ya kan? Item dari semua responden tuh. Kalau validitas itu dari keseluruhan jawaban responden terhadap nilai total atas pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, berapa pertanyaan tadi? 6 ya? 6. Ya, 6. 6 itu ke nilai total. Jadi 6 ke nilai total, 6 ke nilai total, 6 ke nilai total. Itu validitasnya sudah nggak masalah gitu loh. Jadi skalanya nggak bermasalah. Skalanya orang untuk menjawab itu nggak bermasalah. Tapi orang untuk ngisi di masing-masing jawaban item ini terlalu beragam di reliability-nya. Reliabilitas ini kan gini toh. Reliabilitas itu kalau misalnya kita dengan kuesioner yang sama, tanya ke orang yang berbeda di waktu yang berbeda, kita harus dapetin jawaban yang minimal hampir sama atau mirip. Oke. Jadi misal ada
jawaban yang rentannya 1, 2, 3, 4 itu berarti kalau mirip berarti sekitar hanya 3, 4 gitu ya Pak ya? Ya 34, 34, 34 yang jawab 2 paling cuma 2 orang atau 3 orang misalnya kayak gitu. Nah, cuma di sini nih kayaknya pertanyaanmu nih kebalik atau gimana sih kok ada nilai minusnya? Ada statement negatif nggak? Ada statement terbalik nggak dari pertanyaan itu? Mungkin kalau perkiraan saya sih ada yang 1 sih Pak yang kebalik. Ya, jadi awalnya pertama nanyakan bagaimana, apakah Anda merasa nyaman, apakah Anda merasa puas, apakah Anda setuju. Nah, tiba-tiba ada pertanyaan, apakah Anda merasa tidak setuju dengan, apakah Anda merasa tidak cukup nyaman dengan. Nah, itu ada pertanyaan statement terbalik. Nah, ini juga bikin Iya, rancu. iya. Paling perkiraan saya tuh ya ada 1 pertanyaan sih Pak yang kelihatannya ini yang rancu. Ya, coba nanti dibenahin lagi masalah sebaran data ya, dan terutama skala di jawaban kuesioner ya. Ini soalnya baru nemu ini saya Reksa ini. Baru nemu ini. Iya Pak, masalahnya kok reliabilitasnya kok sampai kayak gini. Iya makanya. Ini. Iya kan Chrome Base Alpha if item deleted. Iya benar. Udah. 35. Iya. Coba sih lihat SPSS-nya, nilai sebarannya kayak gimana sih itemnya. Ini X ya? Ya, X Pak. Coba lihat sebaran datanya kayak apa. Oke, benar Pak. Ini Pak, udah kelihatan. Belum, ini di stop share dulu. Oke, bentar Pak. Nah. Iya, ada yang 1. Responden berapa nih? 10. 10. Terus responden mana lagi nih? Yang ini, yang 16. Responden 16, 10. Ya, 16, 10. Terus bawah lagi. Ya, harusnya nggak apa-apa sih. 16, 10. Terus iya, kayaknya cuma 16, 10 deh. Coba nanti sambil diidentifikasi, dicoba-coba yang lain itu yang misalnya terlalu banyak dia di 2. 2-nya terlalu banyak lagi itu nomor 28. 28. Iya, 28. Terus ke atas lagi. Ke atas lagi. Ke atas lagi. 18 ya, 18 juga ya? 18. Iya, Ya 18 Pak, juga 18. ya. Ya. 18 itu timpang banget. Dia habis jawab 4 terus jawab 2. 4, 2. Ya. Nah, dicoba dulu. Coba dulu deh. Ya, sama nomor 2 itu ada 1, 2, 10. Ada angka 1-nya itu. Nomor 2. 2 bukan 2. Yang 10. Ya, 10 ya tadi. Oke. Sip. Cuma itu sih kayaknya terlalu heterogen jawaban dari berapa tadi? 4 responden ya? Ada 4 responden, Pak. Iya, 4 responden. Itu nanti coba di-delete dulu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Yuk, sama-sama. Yang lain? Saya mau tanya. Siapa dulu? Lalita. Oke. Ini Pak, aku mau nanya yang di bagian one sample KS tadi. Itu kan ngelihatnya di yang signifikan yang two-tailed ya Pak. Nah, punya saya itu pengaruh brandnya 0,006. Terus yang penjualan produknya itu 0,014. Itu harusnya
lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar, Pak? Lebih besar. Untuk normalitas data dia harus lebih besar daripada 0,05. Berarti data saya nggak normal ya, Pak? Distribusinya. Jadi sebarannya. Sebarannya dianggap nggak normal. Nah, dilihat juga linearity-nya nanti. Dia minus apa positif ya, minus atau plus. Nah, kalau plus nanti kamu telusuri lagi tuh satu-satu. Oke. Nah, kalau dia nggak normal, dia kebanyakan nanti yang nggak searah gitu loh. Banyak nggak searahnya atau banyak sebaran angkanya itu tadi kayak punya saya tadi yang X tadi tuh. Dia terlalu banyak ya, mulai paling rendah 12, paling tinggi 20. Semua nomor angkanya ada semua itu di situ. Nah, kayak gitu. Oke, Pak. Pak, berarti kalau misalkan sebaran yang nggak normal itu dipengaruhinya apa, Pak? Biasanya memang paling banyak itu dua hal yang kita nggak tepat memilih sasaran sampelnya. Jadi karena kita random, jadi sampel sasarannya itu nggak pas, itu bisa jadi satu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dari kuesionernya sendiri. Nah, dari instrumen kuesionernya sendiri yang dia bikin bingung si respondennya. Nah, dua hal itu. Makanya biasanya sekarang kalau saya melakukan survei, metode saya rubah. Jadi saya nggak mau enumerator itu atau mahasiswa itu survei, dia cuma tebar kuesioner, masyarakatnya suruh ngisi sendiri. Saya nggak mau. Saya minta ketika ngisi harus didampingin. Ya, harus didampingin. Jadi harus didampingin. Dan bahkan kalau menurut saya kalau bisa, mahasiswa itu sendiri yang jadi enumerator yang ngisi. Tapi pertanyaan itu ditanyakan ke respondennya. Nah, kayak gitu. Nah, persepsi itu memang didapetin dari hasil wawancaranya dengan responden, tapi mahasiswanya sebagai numerator itu yang isi sendiri, yang checklist sendiri. Nah, ini akan menjadi lebih pas ya untuk memilih jawaban yang atau persepsi yang sesuai atau yang kita inginkan. Nah, yang berikutnya instrumen kita yang nggak pas. Tadi kalau misalnya harusnya statementnya positif semua, ternyata ada beberapa statement yang negatif atau skalanya. Ini juga bisa jadi masalah. Skala yang kita pilih. Nah, pokoknya dua hal aja sih, Rizky. Pertama, kalau paling berpengaruh besar ya itu di responden pasti. Nah, nomor dua itu kalau instrumen kita udah bener deh, Pak. Udah bagus ya, Pak, pertanyaan saya. Berarti memang karena respondennya. Kita nggak tepat sasaran. Nah, kayak gitu. Siap. Makasih, Pak. Pak, Ya. maaf mau nanya lagi, Pak. Ya. Yang linearity itu tadi itu yang di R itu kan ya, Pak, yang kalau plus berarti searah, yang minus berarti nggak searah. Betul. Itu kalau sifat linearitasnya. Oke. Nah, kalau dia linear atau enggak linearnya itu dari nilai linearity di signifikan yang paling kanan. Signifikan yang Di paling. sebelah kiri itu di tabel ANOVA ada tulisan linearity. Nah, itu harus lebih kecil daripada 0,05. Oh, aku lebih kecil tapi. Nah, kalau lebih kecil berarti permasalahannya ada di normalitasnya, sebarannya. Sebarannya, hanya sebarannya. Tapi sifatnya udah benar. Jadi X ke Y-nya udah benar. Jadi itu nggak perlu kamu periksa lagi, Lalita. Yang diperiksa lagi adalah sebaran X-nya aja, sama sebaran Y-nya aja. Oke, baik, Pak. Oke, Ya. terima kasih. Sama-sama. Tadi siapa? Elo ya? Elo yang mau nanya ya? Iya, Pak. Saya mau nanya. Mm-mm. Data saya yang di parametrik sama non parametrik itu nggak normal, Pak. Gimana ya? Nggak normalnya kenapa? Sebentar. Tadi yang di non parametrik itu kan harusnya lebih besar dari 0,05. Nah, itu yang di variabel X saya, itu hasilnya tuh lebih rendah, Pak. X-nya Terus aja, pas, Y-nya nggak apa-apa. iya, Y-nya nggak apa-apa. Linearity-nya? Linearity-nya yang mana ya, Pak? Tadi kan data sampai di Lalita. Linearity di tabel ANOVA, di linearity itu lihat sebelah kanan sendiri nilai signifikannya. Di nilai linearity. Sebentar.
Tapi kalau masalahnya Elo nggak sebesar masalahnya Lalita lah. Masalahnya Lalita itu variabel X, Y-nya nggak normal dua-duanya. Kalau Elo kan cuma salah satu yang di X-nya aja. Ya, itu berarti harus dirubah lagi atau gimana ya, Pak? Soalnya yang kalau yang di parametrik itu yang nggak normal itu yang variabel Y. Terus kalau yang di yang di non parametrik itu variabel X-nya, Pak. Jadi kayak ketuker gitu. Yep. Yang dilihat yang non parametriknya aja. Oh. Nah, cuma tergantung linearity-nya sama karakter nilai R-nya. Nilai R-nya tadi, Elo. Nah, nanti kalau belum paham, nanti bisa lihat rekamannya ada di Safira. Nah, nanti ada di Safira. Oke. Nah, kalau itu cuma masalah satu variabel aja kayaknya lebih mudah untuk diidentifikasi ya. Oke. Baik, Pak. Makasih. Sama-sama. Cukup. Ini Anissa kayaknya udah pusing ini soalnya. Dia udah tumbuh tanaman sampai di kepala. Cukup ya? Oke, nanti kalau ada kurang lebihnya yang... saya mau tanya, Pak. Siapa nih? Saya, Pak, Muhammad Octavian, Pak. Oh ya, Octavian. Itu saya tanya yang reliabilitas itu, Pak. Iya, kenapa? Kan punya saya udah di atas 0,6. Tapi di itemnya itu banyak yang 0,5 itu, Pak. Gimana, Pak? Item? Ya, item apa? Bentar, Pak. Item, enggak ada yang hitam tulisannya hitam. Alpha item deleted itu, Pak. Oh iya, iya. Item, Pak. Item. Iya, Pak, maaf, Pak. Iya, itu gimana itu, Pak? Jangan bilang item, saya sama Safira kesindir. Ya, nggak apa-apa. Tapi nggak masalah. Tapi keseluruhan di atas 0,6 kan? Rata-ratanya 0,6, Pak. 0,6 berapa? Ya, reliabilitasnya 0,609. Mau mepet ya? 0,609 soalnya. Atau di berapa item itu yang bermasalah? Ada berapa item? Hampir semuanya, Pak. 5, Pak. 0,5 itu. Ya nggak apa-apa. Soalnya berarti kalau gitu tuh berarti harus dibenerin lagi soalnya. Tapi nggak apa-apa lah. Rata-ratanya udah bener. Ya. Iya, Pak. Nggak ada masalah. Pak, makasih, Pak. Sama-sama. Oke. Cukup ya. Udah 1 jam lebih nih kayaknya kelas saya. Oke. Ini pada pusing semua nih. Silmi juga ikut pusing nih. Ya, oke. Sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Safira kurang kerjaan Safira ini. Ya Allah. Ada Prabu tak, Pak? Nggak ada. Saya di kampus. Ya, kalau pas lagi gini enak pas di kampus ya. Ya. Duh, ini kelas tambah sore tambah ini soalnya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Makasih, Ya, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Katanya mau Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, kalau masih ada masalah bisa di ini ya, bisa di japri di Telegram ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.